Oke, jadi di sini aku Donny to Heaven akan ngasih tahu aplikasi buat kalian yang pengen dyno test gitu kan. Tapi untuk dyno test ini, kalau kalian nggak punya alatnya kayak aku ini kan nggak punya alatnya guys. Aku ini cuman pakai aplikasinya doang. Aplikasinya itu namanya ini, bisa lihat namanya, oh nggak kelihatan ya. Pokoknya namanya itu Dynamite, Dino Dynamite ya. Tulisannya itu DYNODATAMIT Enterprise 4,2B Performance Trend USB Dynamite Dyno CFG. Jadi untuk aplikasi ini tuh untuk dyno test guys. Tapi untuk dyno testnya sendiri kalian harus punya roller apa, uh, punya roda gila apa ya namanya, roda yang untuk ya dyno test itu. Jadi kalian harus punya itu dulu. Ya kan harus punya alatnya dulu, harus lengkap sama USB-nya. Jadi kalian colok ke laptop atau ke komputer, atau ya itu colok ke komputer terus colok ke layar gitu biar kayak dyno test. Nah, itu kalau versi detailnya guys. Terus kalau yang nggak punya alatnya gimana bang? Nah, kita bisa pakai Dynoran. Nah, ini kalau kita pakai ini ya, ini terkhusus kan untuk, sorry sini saya salah guys. Bentar ya, ntar gue pakai display capture. Nah, untuk di sini kan kelihatan jelas nih. Jadi nih dia tuh any spec which you pick to keep this test new and best at current days. Oke. Ini kalian harus pakai USB. Jadi kalian harus pakai USB untuk nyambungin ke dyno testnya. Terus kalian harus pokoknya harus proper kalau menurut gue. Jadi kalian nggak bisa cuman pakai PC doang gitu. Nah, di sini kita bisa engine spec. Jadi ini tuh kayak kalian, gua nggak tahu sih bisa apa enggak, tapi di sini gua akan coba untuk custom. Jadi gua nggak pakai motornya, tapi gua cuman pakai dari apa, perkiraan doang. Misalnya mesin gua sini 2 stroke, berarti 2 tak. Bornya kita pakai 70. Oh, 1 sampai 10 doang. 9 kalau gitu. Kalau stroke-nya kita ganti ke 100 mungkin. Bisa nggak ya? 100 1 sampai 10 doang, guys. Gua nggak ngerti sih. Nah, silindernya kita setting 6 silinder misalnya. Squash angle ini kalau ada apa, spark plugs apa gitu. Ada ini bisa setting juga. Kalian mau setting karburator atau fuel injection atau match fuel injection. Jadi kayak ini tuh lengkap guys. Gua akan setting full injection. Tapi kalau 2 tak itu karburator ya. Customer Peterson. Oh, ini kayak namanya siapa gitu biar kalian bisa ingat. Misalnya gua setting mesin. Oke. Misalnya gue bakal setting nama, oh nggak usah deh, nggak jadi guys, kita silang udah ke save harusnya. Nah jadi ke save sini langsung udah kehitung. Jadi spek mobil atau spek motornya itu sudah terlihat di sini guys. Kalian bisa lihat di sini. Untuk spekannya di sini bornya 9, stroke-nya 10, terus operatornya stun ya. Ini gue belum ganti namanya sih, harusnya bisa diganti. Nah ini kalian bisa setting smooth operator. Enggak, kok nggak bisa diganti guys. New operatornya misalnya Doni gitu guys. Nah ini langsung keluar sini. Jadi operatornya Doni yang lagi dyno test gitu ya, yang lagi setting gitu. Terus gua nggak paham sih, tapi ntar kalian bisa kelihatan. Oh kalau horsepowernya di RPM 1000 dapat 1 horsepower, di RPM 7000 dia 6 horsepower, di 4000 RPM dia peaknya di 10 horsepower gitu. Itu misalnya kayak begitu guys.
Jadi ini sangat worth it buat kalian yang emang kepingin dyno test gitu. Tapi dengan syarat kalian harus lengkap alatnya, nggak bisa kayak gue ini kan, gue nggak punya alat, gue punya cuma malah mic ya sama laptop. Tapi kalau kalian mau dyno test, kalian harus punya roller roda gilanya, kalian harus punya, pokoknya harus punya banyak setup itu dulu baru bisa. Dan ini sendiri dia kecil banget guys, itu kecil banget untuk penyimpanannya itu. Ini ya, di sini cuman apa ya, di sini berapa besar ini guys, cuman 26 MB, jadi ada 400 file, 490 file, 14 folder, tapi untuk size-nya di sini sangat kecil, cuman di 26 MB guys. Jadi buat kalian yang PC gua kayak PC gua nih, misalnya PC gua bang, speknya nggak bagus bang, bukan spek gaming gitu, nggak apa-apa gitu. Bahkan untuk dyno test ini kalian nggak perlu spek PC yang high end. Di sini gue pakai, bukan gue sih, maksudnya kalau kalian pun pakai laptop yang pakai laptop yang zaman dulu banget, misalnya pakai laptop, biasanya laptop ThinkPad yang di online shop itu yang harganya jutaan, itu kan pakai Intel generasi ketiga ya, atau generasi kelima gitu, pokoknya generasi yang udah beberapa tahun yang lalu. Nah itu bisa-bisa aja karena ini ringan banget. Dan di sini gua akan coba lihat di CPU-nya ya. CPU usage-nya ini, OBS gua di sini malah 1% untuk CPU-nya. CPU-nya 0,2%. Sementara di dyno test-nya cuma 0%, nih, kecil banget. Ya, karena belum di dyno sih, tapi kalau di dyno, nah ini gua coba tes dyno ya. Oke. Ini untuk save datanya. Oke, kita tadi bisa loh guys, kok sekarang nggak bisa. Oke, what? Gue tuh bingung banget ya, tadi bisa loh guys. Pokoknya tadi ya kan, kalau udah selesai tinggal di dyno aja di sini. Tadi ada videonya di story gua. Tapi ini malah nggak bisa lagi. Tapi tadi bisa, singkat gua. Sebenarnya udah nggak bisa lagi, jadi ya udah. Tapi ini intinya gampang guys, untuk sebenarnya nggak gampang sih, susah ini. Cuman kalau kalian emang udah pernah dyno test ya harusnya bisa sih, karena emang kan ada pelatihannya guys, nggak mungkin dilepas kayak gua gini. Gua kan nyari-nyari tutorial di internet guys. Begitu. Jadi sebenarnya yang gue suka dari laptop atau komputer itu, apalagi Windows ya, kita tuh bisa melakukan banyak hal gitu. Misalnya kalau gue punya HP, let's say gue punya HP Android gitu, Android terbaru, Android berapa ya, ntar guys gue cari dulu ya, Android terbaru, Android berapa. Oh my god, iPhone 16, Xiaomi 14. Mahal banget itu. Jadi Android terbaru itu kok nggak ada sih infonya. Android 14 guys. Jadi yang paling baru tuh ada Android 14. Jadi kalau misalnya kalian pakai Android 14, itu emang kalian bisa pakai Android 14, tapi untuk game-game yang zaman dulu banget kayak Android Jelly Bean, Android KitKat, itu nggak bisa dipakai di Android tersebut. Tapi berbeda ketika kalian tuh pakai laptop Windows ya, Windows 10 ini punya gua terkhusus. Walaupun kalian pakai software yang untuk Windows 8, untuk Windows 7, kalian pakai software untuk Windows 8, 7 atau XP bahkan, itu masih bisa jalan lancar guys. Dan itu suatu kelebihan. Jadi kayak kalian bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang yang eksklusif, misalnya cuman mungkin kalian bisa jalan, bukan mungkin sih, beneran ini kalian bisa jalanin aplikasi game Android di laptop cuman pakai emulator, atau kalian install software
apa kalian install untuk apa namanya, gue lupa deh namanya. Kalian install OS-nya itu diinstal Android juga bisa, pakai Linux gitu kan. Jadi nggak pakai Windows lagi, pakai dual boot atau mungkin pakai emulator kalau nggak mau ribet-ribet. Dan itu bisa gitu di laptop Windows. Itu yang menurut gua laptop Windows ini sangat-sangat keren banget untuk customizationnya, dan ya banyak gitu hal yang bisa gue lakuin. Misalnya gue kalau pakai HP, misalnya gue bikin video kayak begini nih, gue bikin video begini, gue pakai HP. Banyak aplikasi di HP itu yang menurut gue tidak sedetail di PC, yes. Untuk profesional tuh agak susah gitu. Sini gue tidak profesional ya, tapi gue mencoba untuk mengkondisikan diri sebagai profesional, misalnya begitu. Misalnya sini gue pakai HP itu dia nggak ada aplikasi yang gue sangat suka di laptop atau komputer. Itu adalah pertama OBS, guys. Kenapa OBS? Karena OBS itu benar-benar kita tuh bisa custom gitu loh. Benar-benar kalian tuh kayak dimanjain dengan seluruh fiturnya gitu. Jadi untuk OBS itu kalian bisa lihat aja di sini. Untuk OBS gue sini gue bisa merekam ini, gue bisa merekam layar. Jadi di bagian atas ini, di atas ini gue ngerekam apa, ngerekam data mic gue lagi ngerekam pas gue lagi dyno test. Di atas ini bisa. Terus yang di layar ini gue ngerekam facecam gue sendiri. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, yang gue suka dari laptop ini, bukan laptop sih, yang gue suka dari laptop ya atau Windows 10 itu, ya fitur-fitur yang benar-benar kayak gini tuh banyak gitu. Jadi macOS juga bisa sih, tapi ya tadi kelebihan laptop ketimbang HP. Kalau apa ya, walaupun HP yang harganya puluhan juta sekalipun, misalnya Samsung Z Fold, Samsung S24, iPhone 16 pun, emang speknya bisa dibilang hampir apa ya, bahkan sekarang kan bisa ya main Red Dead Redemption apa, Resident Evil. Kita sekarang udah bisa main Resident Evil di HP ya, tapi harus HP-nya harus iPhone iPhone paling baru. Nah, tapi itu bukan itu guys, yang gue benar-benar sangat laptop ataupun PC itu masih sangat dibutuhkan, karena ya ini gitu teknikal. Untuk profesionalitas, misalnya kalian render video atau render film yang filmnya sekelas film Hollywood gitu, atau mungkin kalian bikin iklan yang iklannya biaya produksinya sekali bikin kayak iklan rokok gitu. Yang bikin iklan rokok itu kan gede biaya produksinya bro, yang editannya pokoknya harus benar-benar menggambarkan rokok itu, atau mungkin harus estetik, harus bagus banget gitu kan, speknya spek kelas atas gitu. Kalau kalian pakai HP tuh agak susah untuk, kan dia pakai touchscreen ya kecil gini. Kalau pakai laptop atau HP, laptop tuh bisa pakai kayak mouse, keyboard, dual screen, 4 screen, 5 screen bisa gitu. Atau mungkin kalian mau pakai apa ya, PC-nya mau dibuat PC yang sambil tidur gini atau gimana lah, atau yang pakai ARM jadi kayak apa, monitornya bisa dekat ke mata atau bisa jauh ya, pokoknya bisa dibuat macam-macam. Itu kalau laptop atau PC itu bisa guys, dan itu super super keren menurut gua. Yang paling gua, tapi itu gua nggak butuh sih, tapi yang gua butuh itu OBS itu guys. Kenapa OBS itu nggak ada di HP? Padahal OBS itu bisa dibilang ringan loh. Maksudnya OBS itu kan dia cuma alat screen record gitu, dia itu bukan aplikasi yang berat. Tapi kenapa dia nggak ada di HP ya? Padahal nggak ada di Android gitu. Padahal kalau ada di Android berdua mantep banget sih gitu. Jadi gua nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai PC gitu untuk cuman sekedar nge-record kayak begini. Record kayak begini ringan guys. Maksudnya nge-record kayak begini tuh kan nggak main game, gue cuman ngomong-ngomong doang gitu, cuman pakai mikrofon, webcam gitu doang, selesai. Jadi gue nggak harus yang gimana-gimana banget. Tapi karena gue harus pakai OBS, karena kalau nggak gue pakai kalau gue nggak pakai OBS itu gue harus ngedit guys. Jadi ngeditnya itu ribet banget, kayak ditaruh gambar di atas terus di-cut, dikasih transisi musik dan lain-lain. Gue ribet, jadi kan gue nggak bikin video malahan itu. Sama OBS itu bisa nambahin overlay. Jadi kalian kayak gue nih kan, gue di sini kan bisa lihat di bawah gue ini ada watermark YouTube Donny to Heaven. Kalau misalnya gue pakai HP itu nggak bisa guys kasih watermark kayak begitu pas lagi ngerekam video. Apalagi kita sambil ngerekam video, kita sambil ngeliat preview gue sendiri, itu kayak suatu hal yang sangatlah keren gitu. Sama FPS-nya ya, FPS-nya yang ada di apa, OBS itu bisa di custom, benar-benar custom guys. Jadi kayak kalian mau 10 fps bisa, 1 fps bisa, 20 fps, 60 fps, 120 fps bisa gitu. Jadi benar-benar kayak enak gitu loh. Resolusinya kan mau portrait, mau miring, apa-apa bisa gitu. Jadi kayak menurut gua OBS ini
mantap gitu. Kenapa menurut gua, apa OBS itu nggak ada di iPhone gitu, iPhone 16 lah gitu minimal. Apa game yang super super berat kayak Resident Evil aja bisa kok, kenapa OBS yang ringan banget? Ya nggak ringan banget sih, tapi gue bisa bilang screen record di HP itu bisa ngerekam sampai 4K guys. Kenapa OBS yang bisa di custom bahkan lebih ringan karena dia bisa di custom, jadi kayak dia bisa custom cuman misalnya rekamnya 720p aja atau 64 640 kali 360. Dan itu menurut gue bener-bener OBS nya super enak guys, karena kita bisa ngerekam. Gue kasih tahu ya, nih ada display di sini, terus di sini gue bisa mau nge-pause kayak gue mau kenceng, nah gue bisa sambil monitor volume di bawah ini, gue bisa sambil monitor gue lagi ngomong tuh kayak gimana kondisinya. Gue bisa lihat di kiri ada source, gue bisa melihat semuanya di sini dengan full control. Dan gue benar-benar kayak gue tahu, oh ini mic gue lagi nyala, oh ini mic gue mati gitu, bener-bener mantap. Yang gue bingung kenapa ini nggak ada di Android, padahal kalau misalnya ada di Android gue lebih lebih apa ya, menurut gue sih ini nggak berat-berat banget ya, maksudnya HP Android zaman sekarang gue yakin kuat lah jalanin OBS gitu. Cuman kenapa tidak ada, gue kasih kelebihannya OBS ya, jadi dia tuh bisa di custom, bener-bener custom guys. Ini untuk resolusi, misalnya di sini gue pengen resolusi gue cuma 480p, gue bisa ketik 480 kali 5852. Gue mau place kanvasnya resolusinya 720 gitu minimal, gue bisa ketik 720 kali 1280. Gue mau fps nya cuma 10 fps doang karena gue sih lebih fokus ke arah ngomong doang, jadi gue setting 10 fps bisa. Ini berbeda dengan screen record di HP yang kalau biasa tuh fps nya udah fix gitu, 25 fps, 24 atau 25 atau 60 atau 30 atau 60. Jadi benar udah fix gitu loh guys. Kalau di sini tuh bisa di custom, kalian bisa mau setting outputnya dibuat seberapa ringan, mau dibuat berat, mau dibuat ringan bisa, mau dibuat apa bisa. Jadi benar-benar bisa dibilang apa ya, ya begitulah intinya. Menurut gua bener-bener bagus banget gitu untuk OBS sendiri. Cuman gue pengen banget semoga OBS bisa masuk ke Android atau ke iOS lah. Kalau nggak bisa ke Android ya iOS gitu. Menurut gue pasti bakal lebih worth it lagi. Jadi kayak orang-orang itu kalau mau live streaming nggak usah pakai OBS gitu, pakai HP doang bisa. Kenapa kok gue bilang uh, harus kenapa kok gue harus live nya di laptop gitu? Kenapa? Atau mungkin gue screen recording di apa, atau gue recording di laptop gitu? Kenapa nggak gue di HP aja? Di HP kan bisa gitu bang. Ya karena gue ngerasa lebih ke full controlnya itu, jadi gue bisa apa ya, kalian bisa rasain sendiri kalau misalnya kalian live di HP misalnya itu kan yang ada watermarknya, atau mungkin kalian mau nambahin komen misalnya kan lagi live chat gitu kan, kalian nggak bisa nambahin overlay guys. Kalau di laptop itu bisa, mau nambahin overlay, nambahin donasi Sabaria, kalian mau nambahin uh, subscriber subscriber alert bisa, mau nambahin member alert bisa, mau nambahin apa-apa bisa guys. Jadi kayak buka banget potensinya gitu. Sementara ya nggak ada di Android sama di iPhone sih. Itu aja sih sayangnya sih itu. Itu ya sekian dari gua, sorry makin kemana-mana, tapi itu aja deh dari gua. Makasih udah nonton, bye.